bawahnya ada per dan juga bangunan yang langsung menyentuh ke tanah tanpa base isolator. Sesuai dengan hukum Newton 1, satu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja dari luar. Jadi saat terjadi gempa, tanah di bawah gedung bergerak secara tiba-tiba jadi tanah nih akan bergerak ke gedung. Lalu juga karena sifat inersia bangunan itu sebenarnya tetap diam. Tapi kalau misalnya dasar bangunannya langsung menempel ke tanah seperti yang di kiri saya ini, gaya gempa akan langsung ditransfer ke struktur bangunan sampai ke atas dan akan menyebabkan dinding dan kolong bisa retak ataupun roboh. Tapi dengan adanya per seperti base isolator yang telah dibuat ini, gaya gempa tidak langsung diteruskan ke bangunan. Per memungkinkan dasar bangunan ikut bergerak, tapi bangunan di atasnya relatif tetap diam karena sifat inersia sesuai dengan hukum Newton 1. Jadi hukum pertama ini menjelaskan kenapa gedung terlihat terlambat bergerak dibanding dengan tanahnya. Seperti contoh ini. Bisa dilihat beban di atasnya, itu beban di atasnya cukup diam yang di kanan, tetapi yang di kiri sangat bergejolak. Jadi ini si dua gedung ini kan saat gempa itu tanah langsung memberikan percepatan ke fondasi si bangunan. Tapi tampaknya isolator seperti yang di kiri itu langsung diteruskan ke bangunan yang besar dan bekerja pada struktur karena masanya juga besar. Masa gedungnya yang di kiri ya. Lalu dengan yang memakai base isolator, gaya dari gempa diubah menjadi gerak osilasi atau goyangan kecil. Jadi dia tuh tetap ada getaran, tapi getarannya kecil karena itu sebagai kayak berkurangnya getaran. Lalu jadi percepatannya terima bangunan itu lebih kecil karena adanya si base isolator. Artinya gaya efektif yang mengenai bangunan berkurang, bangunan lebih aman dari kerusakan. Saat tanah bergerak cepat, percepatan tinggi. Kalau bangunan menempel langsung ke tanah, gaya ke bangunan besar karena gaya sama dengan massa dikali percepatan. Seperti contoh yang di ini. Nah, kalau misalnya bangunan yang dengan per ini, saat tanah bergerak cepat, percepatan tinggi, karena dia ada per, jadi percepatan yang dirasakan bangunan lebih kecil sehingga gaya yang dirasakan bangunan juga lebih kecil. Seperti contohnya, saat tanah mendorong bangunan, itu kan memberikan aksi. Bangunan memberikan dorongan balik ke tanah sebagai bentuk reaksi. Kalau tidak ada isolator atau si per ini sebagai isolator gempa, base isolator, jadi gaya aksi reaksi itu langsung terasa kaku di struktur gedung yang rawan retak yang langsung ke tanah ini, apa sih base isolator. Jadi dia bakal langsung retak nih fondasinya. Nah, dengan adanya per, gaya aksi reaksi tersebut disalurkan melalui pegas. Nah, pegas akan menekan dan meregangkan untuk menyeimbangkan aksi reaksi tersebut. Jadi, energi gempa sebagian diserap oleh isolator, bukan semuanya diterima oleh si bangunannya. Nah, untuk hukum Newton 1, kesimpulannya ialah bangunan tetap cenderung diam atau bersifat inersia. Isolator membuatnya lebih terpisah dari gerakan tanah. Sedangkan untuk hukum Newton 2 yang berbunyi, isolator mengurangi percepatan yang diterima gedung, sehingga gaya gempa yang dirasakan lebih kecil. Dan untuk hukum Newton ketiga, kesimpulannya ialah isolator menyalurkan aksi reaksi gaya gempa melalui per, sehingga bangunan tidak langsung menanggung seluruh gayanya. Untuk kesimpulan yang telah saya buat atau saya ringkas dari video yang telah saya buat tadi, itu bangunan seperti kalau contoh di kehidupan nyata itu seperti bangunan orang di bus tanpa pegangan langsung, itu dia terhantam saat bus direm. Jadi kalau misalnya dia tanpa per, itu dia kayak misalnya bus tiba-tiba ngerem mendadak, itu tuh dia langsung kayak langsung menghantam ke depan. Tapi dengan adanya per, itu bangunan seperti orang di bus dengan pegangan elastis ikut goyang tapi tidak jatuh keras karena gayanya itu diredam oleh si per itu.